Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Wah, luar biasa nih. Semangat nih. Walaupun temanya sulit untuk dilakukan, tapi kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat pertama sampai ke 9. Saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu dan Saudara menyimak dan memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Maka oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau tema kita hari ini berbicara tentang mengembangkan kemurahan hati. Kita berbicara tentang kemurahan hati. Kalau kita berbicara kemurahan hati, itu berbicara salah satu sifat Allah yang dinyatakan kepada setiap kita umatnya. Kemurahan hati ini nampak akan terlihat di dalam kehidupan Yesus Kristus adalah pengampunan yang diberikan kepada setiap kita umat-umatnya. Maka dikatakan kemurahan hati ini merupakan salah satu sifat Allah dinyatakan dalam pengampunan. Siapakah kita yang tidak layak dan tidak pantas mendapatkan kehidupan? Tetapi dia menyatakan kemurahan hati. Dia tidak melihat besar dosa kita, dia tidak melihat kesalahan kita, tetapi kemurahan hatinya tetap dia nyatakan kepada setiap kita umat manusia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita belajar dari apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup ini. Berbicara kemurahan hati tidak segampang mengucapkan. Sulit untuk melakukan. Berbicara kemurahan hati. Kemurahan hati itu berbicara tentang suka memberi. Ya. Ada kepedulian. Ada keinginan yang menolong orang lain. Ini berbicara kemurahan hati. Tapi sulit dilakukan oleh setiap kita, umat-umat Tuhan. Kemurahan hati adalah sebuah sikap kerelaan, memberi, menabur tanpa mengharapkan imbalan. Contoh, kita menabur benih. Harapan kita apa? Bertumbuh, berbuah,
dinikmati setiap kita. Tapi harapan kita terkadang buahnya, biji yang kita tanam tidak seperti apa yang kita harapkan. Padahal kita sudah rawat sedemikian rupa, tapi tidak seperti apa yang kita harapkan. Mengapa kita berkata kemurahan hati itu sebuah kerelaan, memberi, menabur tanpa imbalan. Kita melakukan bagian kita, lalu Tuhanlah yang memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, sifat Allah ini, karakter Allah ini, yaitu murah hati yang penuh kasih. Dia mengatakan kasih karunia. Kasih karunia Allah, pengampunan yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Kalau kita baca tadi, perikop yang kita baca ini, apa yang menjadi latar belakang sehingga Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Korintus? Jemaat Korintus itu dikatakan jemaat yang penuh dengan kekayaan. Kaya pengetahuan, kaya iman, tapi berbicara kemurahan hati tidak ada. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Hei jemaat yang ada di Korintus, bukannya nggak ada kamu lakukan, bukannya nggak ada yang kamu beri untuk mendukung pelayanan. Kamu lihat jemaat yang ada di Makedonia, memberi didasari kemurahan hati. Ini yang perlu kita pelajari. Memberi didasari dengan kemurahan hati. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Makedonia ini bukan jemaat yang kaya, bukan jemaat yang berkelimpahan. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang di Korintus, lihat jemaat Makedonia, di dalam segala kemiskinan, di dalam segala penderitaan, di dalam segala persoalan hidup mereka, mereka memiliki kemurahan hati. Ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Demikian di dalam kehidupan kita. Memberi didasari dengan kemurahan hati. Meskipun berada di dalam situasi kekurangan, namun jemaat Makedonia tidak terhalang dalam kekayaan hati untuk menolong orang lain. Untuk memberi sesuatu kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Kita kalau berbicara ini kota, sama ke antara Korintus, Jakarta itu ibarat sekarang adalah Jakarta. Artinya semua adalah pekerja, semua adalah punya penghasilan. Arti kata semua adalah orang-orang yang bisa memberi. Tetapi yang menjadi dasarnya adalah kemurahan hati. Kesediaan, kerelaan. Memberi dalam kemurahan adalah pemberian di mana tidak ditolak ukurnya, bukan berhitung dengan secara logika. Memberi secara kemurahan hati itu bukan berbicara besar atau kecilnya. Saya sudah berkelimpahan baru saya beri, itu bukan kemurahan hati. Tapi berbicara kemurahan hati adalah di mana tolak ukurnya bukan lagi perhitungan logis atau perhitungan logika, cukup atau tidak cukup, seberapa besar pengeluaran dan seberapa besar yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak hitung-hitungan, tidak ada ukurannya. Kalau kita menggunakan logis atau logika kita, maka kita akan ada teman kita yang sedang ini, kita akan begini. Kenapa? Kita menghitung logis. Sederhana. Persembahan contoh kita. Wah,
duit saya tinggal 50 ini, belum gajian. Lalu hitung-hitungan logis. Nanti 10.000 aja lah untuk persembahan pertama. 10.000 persembahan kedua. Lalu 30.000 udah makan. Itu contoh hitung-hitungan logis. Tolak ukurnya hitung-hitungan logis. Tetapi orang yang bermurah hati, aku berikan hidupku sebagaimana seorang janda miskin. Kata Tuhan, hei muridku, persembahan siapakah yang berkenan kepadaku? Mereka menggunakan tolak ukur logis. Tentu persembahan si kaya itu. Lalu Tuhan, tidak, kamu salah. Persembahan yang berkenan kepadaku adalah persembahan si janda miskin. Kok bisa, guru? Ya karena dia memberikan segala sesuatu. Ya. Ini berbicara memberi didasari kemurahan. Bukan hanya memberi persembahan, tetapi apa? Menolong sesama kita. Yang dalam kesusahan, yang dalam kesulitan makan ataupun kehidupan. Kita harus jangan hitung-hitungan. Karena apa? Kita menggunakan kemurahan hati Tuhan. Kita tidak menggunakan akal pikir kita. Kita tidak bertolak ukur kepada logis pemikiran kita. Paulus memuji jemaat Makedonia. Dia, Bapak Ibu dan Saudara, ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Di dalam kesulitan hidup mereka, ekonomi mereka yang melarat. Jelas tadi yang kita baca, miskin mereka. Lalu dinasehatkan oleh Rasul Paulus, jemaat Korintus, kamu lebih berada daripada jemaat yang ada di Makedonia. Tapi kasih kemurahan hati itu tidak ada dalam diri kamu. Kamu lebih pintar daripada orang-orang Makedonia. Tapi itu tidak kamu wujudkan firman itu dalam dirimu. Ini nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ini yang kita bahas adalah 2 Korintus 1 ayat 8-9 ini. Kita tidak lari kemana-mana. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, hal ini pun disampaikan oleh firman Allah kepada kita. Bermurah hatilah, memberilah didasari kemurahan hati. Artinya tidak mengharapkan imbalan. Ada kerelaan, ada keinginan, udah aku menolong. Bukan aku berharap supaya dia nanti kelak suatu saat. Tidak. Tapi aku menolong dengan kerelaan hati, dengan kemurahan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mari kita belajar kepada jemaat yang ada di Makedonia. Di dalam kesulitan ekonomi mereka, di dalam kemiskinan mereka. Tapi mereka memberi dengan kemurahan hati. Saya sangat bersyukur sebagaimana dikatakan gembala, kalau kita berbicara yuran ataupun kolekan untuk kegiatan acara kita, luar biasa memang di jemaat kita kampung belakang ini. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, tapi kita mau lebih lagi. Karena apa? Bersifat tentang mengembangkan. Tema hari ini adalah mengembangkan. Tidak cukup hanya satu langkah, tetapi kita harus lebih. Kita sudah bisa melangkah satu tahap. Kita sudah naik di level 1. Artinya apa? Ketika kita mengumpulkan, ayo Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bergotong royong untuk dari kita untuk kita, acara Natal apapun kegiatan kita, jemaat Tuhan langsung cepat. Berarti apa? Jemaat GB Kampung Belakang sudah mencapai satu step, satu langkah. Ada kemurahan. Tapi orang yang tidak punya kemurahan, dia akan menahan. Dia akan bodoh amat tentang apapun itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih nama Tuhan, kita harus memberi dengan sukarela. Lalu bagian yang kita bahas di ayat keempat dan kelima dikatakan di ayat ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka,
bahkan melampaui kemampuan mereka. Tidak cukup hanya, ini bagian kedua ini yang perlu kita lebih lagi. Tidak cukup hanya memberi kemurahan hati, bahkan di dalam segala kekurangan kita, di dalam segala ketidakmampuan kita, kita harus ambil bagian. Oh, kita ada teman kita nih sakit nih, disampaikan di jemaat, mari kita kunjungan, atau mari kita menjenguk. Kalau dibuat list, langsung jemaat Tuhan, keluarga ini. Bukan berbicara banyaknya Bapak Ibu. Kalau berbicara kemurahan itu tidak berbicara tolak ukurnya banyak atau, bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, memberi sesuai kemampuan. Kalau kita belajar dari Makedonia yang miskin, yang punya kemampuan di bawah rata-rata, tapi mereka tahu memberi yang lebih dari apa yang ada pada mereka. Berarti sudah sampai kepada tahapan janda sarpat, janda yang memberikan 1 peser itu, yang hanya itu yang dia miliki. Lalu kita melihat, Tuhan tahu si janda itu tidak ada lagi makanan, hanya itu uangnya. Tapikah Tuhan tinggal diam atas diri si janda itu? Tidak. Maka Tuhan bilang, persembahan si ibu itulah yang berkenan kepada aku. Jangan kita menggunakan logika. Ya, kita kan hidup di dunia, bro. Masa nggak gunakan logika? Kalau mengenai apa yang Tuhan ajarkan bagi kita, percayalah, firman-Nya iya dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Burung di udara Tuhan pelihara kok. Bunga bakung di taman Tuhan buat indah bagus, melebihi keindahan daripada Salomo. Arti kata di sini, memberi sesuai kemampuan, bahkan bisa lebih. Dikatakan ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan, kata bahkan ini, bahkan melampaui kemampuan mereka. Tadinya hanya kalau kita melihat, dilihat oleh Rasul Paulus, ini kan jemaat ini hanya bisa bayar, kasih, menolong jemaat yang satu dengan yang lain hanya bisa 50.000. Tapi dilihat Rasul Paulus, bisa kasih 500.000. Wih, bisa ngasih. Ini saya sebut nominal, ini seumpama nominal supaya kita paham nih. Ya. Dia bisa ngasih 300, 200. Secara kasat mata manusia, dari mana uang si ibu itu? Dari mana uang jemaat ini segini? Tapi kok bisa dia ngasih 500.000? Kok bisa dia mau membantu dalam segala hal sekian? Sesuatu ketakjutan, sehingga kekaguman Rasul Paulus kepada jemaat Makedonia. Karena dilihat kondisi ekonomi kehidupan Makedonia, maka takjublah hatinya si Rasul Paulus sebagai bapa rohani mereka. Disampaikanlah kepada jemaat yang ada di Korintus. Lalu kepada anaknya, anak rohaninya Titus, selesaikan pelayananmu. Mari kita memberi. Tuhan mempercayakan kepada setiap kita untuk memberi. Setiap orang percaya pemberian-pemberian sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Dari pemberian Tuhan itulah, umpamakan roti. Ya. Roti yang merupakan suatu makanan, benih adalah suatu yang ditabur, yang ditanam. Bapak Ibu, kalau kita bermurah hati memberi, tidak kita yang menerima, tapi siapa? Anak cucu kita. Maka dikatakan bagaikan roti, makanan, benih yang ditabur. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan nanti akan berdampak pada
keturunan kita, anak cucu kita. Bukan kita sekarang. Kalau kita sekarang, kita pasti berarti kita menggunakan logika. Lah mana? Saya sudah melayani, saya sudah membawa persembahan, saya sudah ini. Itu gunakan logika. Tapi yang kita lakukan hari ini adalah ke depan. Generasi kita ke depan akan menuai buah hasil apa yang kita tanam, apa yang kita tabur hari ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar memberi sesuai kemampuan selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Kalau Bapak Ibu sudah 1, 2, 3 napasnya, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Kemurahan hati mereka benar-benar terjadi karena anugerah Allah. Sebab mereka sendiri sedang menderita berbagai kesulitan. Meskipun demikian, mereka memberi melebihi kemampuan mereka dan dengan sukacita. Tidak ada sungut-sungut, tapi dengan sukacita, gembira mereka. Di dalam kemiskinan mereka, di dalam segala kesulitan yang mereka hadapi, dari pelbagai, kalau di Alkitab bilang pelbagai. Berbagai masalah, kesulitan yang dihadapi oleh jemaat Makedonia, tapi mereka tetap sukacita memberi. Ini yang mau kita ambil. Kita belajar bagaimana karakter Kristus tanam dalam kehidupan kita. Ada kepedulian, ada kerelaan. Yesus rela mati di kayu salib hanya untuk menebus kita. Itu bukti anugerahnya. Dia tidak melihat betapa besarnya dosa kita, betapa hinanya hidup kita, tapi dia rela mengorbankan seluruh apapun kehidupannya. Dia berikan. Demikian jemaat Makedonia. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus itu. Di Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama. Harapan Paulus kepada jemaat Korintus supaya mereka termotivasi karena melihat keteladanan Kristus. Ia ingin jemaat Korintus melihat kesempatan untuk menolong jemaat yang ada di Yerusalem, jemaat-jemaat yang ada di Filipi, jemaat yang ada di Tesalonika. Contoh, kamu itu punya, kamu mampu. Ini yang disampaikan. Masa mereka yang nggak bisa mendol? Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar. Ini firman bukan cuma hanya kepada jemaat, kepada kami pun yang menyampaikan. Firman itu pedang bermata dua. Kita pun berusaha berjuang. Lalu yang ketiga, apa yang kita pelajari? Ketiga, memberi diri dalam pelayanan. Dikatakan di ayat 4 dan 5, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak. Kata meminta dan mendesak artinya apa? Memberikan. Rasul Paulus pakai kami, jadikan kami jadi pelayan. Jangan kami hanya begini, kami mohon hidup kami itu berguna bagi Kristus. Kami mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang boleh kami lakukan untuk pelayanan. Mereka mendesak. Dia tidak hanya cukup memberi, tapi mereka juga mau terlibat dalam pelayanan. Kalau boleh Rasul Paulus, ayolah kirim kami juga siap untuk penginjilan ke sono ke sini. Karena Rasul Paulus pada waktu itu menginjil, pergi kemana-mana, mencari, membentuk gereja-gereja, menyelamatkan, menyampaikan firman. Maka jemaat Makedonia mau mereka memberikan diri. Susah, nggak apa-apa, kami mau. Didesak. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami ini, kepada Rasul Paulus, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Udah, kalau bagian kunjungan kami ikutlah. Ayolah.
sampai mengemis-ngemis mereka. Kerelaan hati untuk apa? Terlibat dalam melayani. Pakai aku, jangan kita pakai aku Tuhan. Tapi hati kita masih tidak mau. Kamu kesini, banyak aja kita kan. Tapi mereka di dalam kondisi keberadaan mereka yang tidak nyaman, makan aja susah. Kan dibilang orang miskin kan, bukan orang kaya dibilang kan. Kalau berbicara orang miskin, makan aja susah. Tapi mereka tetap punya keinginan. Aku mau melayani, ayolah Paulus sebagai bapak rohani kami, libatkan kami, ikut sertakan kami. Jemaat Makedonia meminta agar mereka terlibat dalam bagian untuk melayani orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu artinya sesama orang-orang percaya. Mereka memberikan hidup bukan saja harta milik mereka yang membantu orang lain, tetapi kepribadian mereka, hidup mereka direlakan. Kalau kita lihat sekarang ini bertolak belakang, ya kan? Yang utama adalah have money, uang. Emang benar, semua kita butuh uang. Semua kita berharap kaya. Emang itu janji Tuhan. Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau dengan berlimpah. Tapi caranya bukan kita mengejar berkat. Tuhan mau kita adalah berkat itu yang mengejar kita. Itulah bedanya pola pikir Allah dengan pola pikir manusia. Kalau kita yang mengejar berkat, maka kita akan ambles, mati, terlindas oleh berkat tadi. Tak kunjung kita dapatkan itu. Sehebat apapun manusia, kalau manusia mengejar berkat itu, sehebat apapun, sejenius apapun, sepintar apapun, kalau bukan Tuhan yang memberkati, tidak akan pernah kamu gapai. Hidup ini bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, kita mau belajar dari jemaat Makedonia. Mereka ibadah setiap hari, ke sono ke sini. Ibadah kita berapa kan? WBI yang wanita ya. Tapi yang ibadah umum apa? Doa komsel sama ibadah raya. 3 kegiatan ini untuk kita berkumpul bersama sulit bagi kita. Kenapa? Karena kita belum merelakan diri kita untuk melayani Tuhan. Melayanimu, mengasihimu sampai nangis. Tapi habis ibadat, wah malas gua. Ogah. Dapat apa gua? Ya kan? Enggak lah, stop. Cukuplah aku beribadah di rumah. Cukuplah aku berdoa sendiri. Padahal dikatakan doa orang benar, 1-2 orang besar kuasanya. Kemarin di komsel itu Bapak Ibu bertumbuh kita. Kemarin kita sharing, ada dari antara kita teman komsel, anggota komsel melontarkan pertanyaan, sama-sama kita dibangun. Yang mungkin yang tadinya tidak tahu tentang pertanyaan itu, pada akhirnya apa? Oh, ketika orang bertanya tentang hal itu, dia sudah punya bekal sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena mendapatkan pengetahuan tentang firman di dalam ibadah, dalam komsel khususnya. Kita di situ tertawa, tersenyum, ya ibadah ya.
Nggak ada kita menggosipi satu dengan, itu telat melulu, nggak ada. Yang ada gimana? Waduh, walaupun kamu telat kami tunggu. Happy. Dan mari kita, dari apa yang kita baca ini, Paulus mendorong supaya jemaat di Korintus mendukung pelayanan jemaat di Yerusalem. Paulus terlebih dahulu memberikan contoh kondisi jemaat lain, yaitu jemaat Makedonia yang hidup menderita dan sangat miskin harta. Tetapi dalam hal kasih mereka sangat kaya. Orang-orang Jakarta mah kaya, ya kan? Ya gaji masih dapat 2 juta atau 1 juta sebulan dah. Coba di kampung sono. Masih dapat hari. Pergi cari hanya 50.000. Udah dari jam 6 atau jam 7, jam 8 dia. Pulang jam 5 sore. Hanya dapat 50.000. Untuk beli ikan asin. Kita. Sebulan masih dapat gaji 1 juta. 1.500.000. Berarti apa? Lebih kaya kita sama orang-orang yang di kampung. Terus apa bedanya kita dengan keimanan kita dengan mereka? Kasih kita dengan mereka. Seperti itulah yang disampaikan Rasul Paulus. Apa bedanya kamu? Masa jemaat yang Makedonia, mereka yang tidak kaya harta, tapi mau mereka juga memberikan seluruh kehidupannya untuk melayani orang-orang. Contoh kayak ibu-ibu lakukan, WBI, mereka kunjungan. Ya kan? Kalau WBI bagus. Semangat WBI. Temannya udah lama nggak datang. Ayo ibu-ibu kita kompoi ke sono. Luar biasa. Ada kerelaan. Ada hati. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih nama Tuhan. Kemudian Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu. Lihat. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu. Bahkan seharusnya juga mereka kaya dalam kasih. Tapi malah kebalik. Maka dikatakan berbahagialah orang miskin. Karena dia ada yang akan mendapatkan surga. Bapak Ibu Saudara, berbicara kemurahan hati. Mari relakan hati kita untuk melayani Tuhan. Jangan kita pikirkan, harapkan. Dapat apa aku melayani Tuhan? Melayani, wah saya melayani di doa, komsel, segala macam. Dapat apa dari gereja? Bukan gereja yang membayar kita, tapi Tuhan sang pemilik hidup. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit berkat dalam kehidupan kita. Asalkan kan kita setia kepada Tuhan. Karena hidup ini bukan karena kekuatan kita. Dikatakan tadi kan anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sehebat apapun. Kita melihat peristiwa 2 tahun yang lalu. Zamannya COVID. Orang kaya berat di dunia ini tetap lewat. Dia bisa beli oksigen. Dia bisa, tapi dia tidak dapatkan. Akhirnya apa? Lewat. Harta, uang tidak menjadi paling utama dalam kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang paling utama. Keselamatan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Kenapa sulit kita melakukan Bapak Ibu? Ini kita masuk kepada judul. Masih lama nih. Setengah jam lagi. Karena ini masih kulitnya. Mengenai kemurahan hati. Belum mengembangkan. Bagaimana cara kita mengembangkan. Nah ini baru masuk. Karena judulnya apa? Mengembangkan. Tidak hanya kita kupas tentang kemurahan hati. Tapi kita mau lanjut mengembangkan kemurahan hati. Bagaimana
kita bisa mengembangkan atau kebiasaan itu kita kerjakan, kita lakukan, kita kembangkan dalam kehidupan kita? Bisa karena terbiasa. Betul? Betul Bapak Ibu? Kenal maka tak sayang, kan gitu kan, ada, benar ya? Kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kenal maka sayang. Sama firman Tuhan. Kita bisa melakukannya karena terbiasa. Yang pertama bagaimana? Yang pertama, setialah dalam perkara kecil. Lukas, kita buka Lukas. Apa dikatakan Mr. Lukas kepada kita pada saat ini? Lukas 16. Bagaimana kita bisa mengembangkan kemurahan hati itu dalam kehidupan kita? Lukas 16 ayat yang ke-10. Saya bacakan bercepat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Barang siapa yang tidak setia dalam perkara kecil, berbicara kemurahan hati kan? Tadi apa? Kenapa kita sulit untuk gampang menolong orang, gampang memberi, gampang dalam hal? Kenapa? Karena kita tidak setia di dalam perkara kecil. Jadi untuk kita mengembangkan kebiasaan berbicara kemurahan hati, kebiasaan baik ini, maka kita harus setia dulu dari hal yang kecil. Apa yang hal kecil? Apa yang bisa ibu lakukan? Apa yang bapak jemaat lakukan? Bapak ibu jemaat Tuhan bisa lakukan? Berbicara kemurahan hati. Aku mau menolong dia dengan segala kerelaan hati. Aku membantu dia dengan segala kerelaan hati. Tanpa harus, nggak seberapa sih. Iya nggak apa-apa. Setialah dalam perkara kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara besar dalam kehidupan kita. Ini bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, bagaimana kita dapat mengembangkan? Jagalah hati. Jaga hati. Dari hati terpancar kehidupan. Apa yang di hati kita? Malas gue liatnya. Enggak. Kasih enggak ya? Kita ada ini. Jemaat Tuhan ada yang kasih enggak. Padahal ada duitnya. Walaupun ada duitnya 50. Enggak. Kenapa? Malas gue liatnya dia. Jangan begitulah. Enggak. Pokoknya saya enggak mau ambil bagian. Buat list yang mau mendukung. Tulis enggak? Enggak usah. Ngapain? Gue dongkol lihat dia. Jengkel dia. Kenapa? Dari mana itu? Hati. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih sama Tuhan, jaga hati. Karena dari hatilah terpancar kasih. Dari hatilah terpancar kehidupan. Dari hatilah terpancar kepedulian. Dari hatilah muncul kemurahan hati. Baru kita bisa mengembangkan kemurahan hati. Ketika terus kita jaga, pelihara hati kita, maka hati kita akan memancarkan hal-hal yang baik kepada sesama, kepada pelayanan, kepada tetangga, kepada orang-orang sekitar kita. Teristimewa orang-orang yang kudus, yang dikatakan Rasul Paulus. Jaga hati kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan segala kewaspadaan. Apa kewaspadaan itu? Dosa, egois, kemunafikan. Semua berbicara kewaspadaan itu. Waspadalah. Hati-hatilah. Maka kita harus menjaga hati kita itu jangan diisi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Apa tuh? Dosa.
segala berbicara dosa, jangan kita taruhkan dalam hati kita. Supaya apa? Supaya hati kita mengeluarkan hal-hal yang baik, memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan ini. Itu bagian kedua. Bagian yang ketiga, latihlah badani. Kan bisa karena terbiasa, maka berarti kita perlu latihan. Seorang petinju pun dia latihan. Seorang pemain silat pun dia latihan. Pemain voli pun dia latihan. Semua olahragawan latihan. Supaya apa? Supaya terbiasa melakukan hal itu. Kita lihat 1 Timotius. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, saya janji. 1 Timotius. 3 poin yang saya buat bagaimana kita mengembangkan. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 9. Latilah badani. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah yang berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tadi saya katakan Bapak Ibu, kita bukan berbicara untuk hari ini, tapi kita untuk ke depan. Maka firman Tuhan berkata apa? Latihlah badani kita. Latih badani kita. Lalu yang 9 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kita bisa lakukan karena kita latihan. Kita bisa main dalam bidang olahraga karena kita sering latihan. Kalau nggak latihan, nggak akan bisa. Bagaimana kita bisa berkemurahan hati kalau kita tidak pernah melatih dalam hal yang kecil tadi. Melatih dulu, latihan. Latih. Maka dengan latihan, maka terciptalah kebiasaan yang baik. Latihan badani, latihan yang baik, maka hasilnya baik adanya. Jadi 3 hal inilah Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengembangkan kemurahan hati itu dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah setialah dalam perkara kecil. Yang kedua, kita menjaga hati kita. Lalu yang ketiga, latihan. Kita melatih melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar akan Tuhan perhadapkan kepada kita. Biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi perenungan bagi kita dan berbuat di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa.